Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi'i dengan NPM 224010910005. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Kota Malang, tepatnya di Universitas Islam Malang. Di sini saya mengambil jurusan yaitu Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Ya, beginilah teman-teman suasana di kampus ini dengan view yang sangat indah sekali. Setelah saya duduk, saya menemukan sebuah buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik. Nah, mungkin ini sangat menarik untuk diulas ya. Oke, langsung saja kita ambil dan kita baca bersama teman-teman. Kita review sedikit tentang manajemen pelayanan publik sesuai dengan jurusan saya. Nah, ternyata buku manajemen pelayanan publik ini ditulis oleh Dr. Hayat SAP MSI. Beliau menamatkan S1-nya di Universitas Islam Malang, melanjutkan pendidikan S2-nya yang diselesaikan di tahun 2012 di Universitas Merdeka Malang. Dan di tahun 2020 beliau menamatkan pendidikannya di Universitas Brawijaya sehingga beliau mendapatkan gelar doktor. Masya Allah. Semoga nular ya Pak. Nah, langsung saja teman-teman, di daftar isi itu ada definisi manajemen, memahami pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik, hukum pelayanan publik di Indonesia, dasar hukum pelayanan publik, regulasi pelayanan publik, dan lain-lainnya. Oke, lanjut di bab 1 di pengantar bahwasanya pelayanan publik adalah pilar utama bagi negara yang berfungsi dengan baik. Kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah seringkali menjadi tolak ukur kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan pelayanan publik yang efektif saat ini penting bagi praktisi dan pemangku kepentingan di bidang administrasi publik. Buku ini disusun untuk memberikan dasar yang kuat bagi pembaca dalam memahami prinsip, regulasi, berbagai aspek penting mulai dari pemahaman dasar tentang pelayanan publik hingga teknik-teknik terbaru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik. Nah, selanjutnya, prinsip administrasi publik mencakup nilai-nilai yang mendasari praktik administrasi publik seperti transparansi, efisiensi, keadilan, dan responsivitas. Nah, transparansi ini menggarisbawahi pentingnya membuka informasi kepada publik dan menjaga proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi adalah tantangan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Sedangkan keadilan menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga negara dalam menyediakan layanan publik. Responsivitas itu mencerminkan kemampuan untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif. Sedangkan fungsi daripada administrasi publik di sini adalah tugas-tugas yang dilakukan dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Dan hal ini termasuk perencanaan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan, evaluasi efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang dilaksanakan, serta pengawasan kinerja organisasi dan personel dalam mencapai tujuan. Nah, dengan memahami fungsi-fungsi ini, mahasiswa akan dapat memahami bagaimana administrasi publik dijalankan dalam praktiknya dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses tersebut. Nah, dengan pemahaman yang kuat tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik, mahasiswa ini akan siap untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik dan manajemen publik dengan lebih efektif. Dengan demikian, kita perlu menyiapkan komponen-komponen yang harus kita siapkan. Daripada itu, kita harus juga menyiapkan sumber daya manusia yang profesional. Pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional oleh organisasi dan pimpinan mencakup penggunaan potensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Anderson dalam Martin 1992 mengungkapkan, konsep kompetensi merupakan keterampilan, pengetahuan, dan atribut personal yang membedakan individu dengan kinerja tinggi dari yang tidak dimiliki oleh kompetensi. Tingkat kinerja seorang dalam melaksanakan tugasnya tercermin oleh kompetensi. Kompetensi mencerminkan tingkat kinerja seorang dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme melibatkan komitmen para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan profesional mereka dan mengembangkan strategi yang relevan dengan bidang mereka. Nah, dengan profesionalisme ini juga berarti bahwa para pegawai harus mampu merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan efektif, mendengarkan aspirasi publik untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta berinovasi untuk menyederhanakan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan.
Profesionalisme ini menjadi kunci dalam menciptakan layanan publik yang berkualitas tinggi, responsif, dan terpercaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan organisasi terkait. Dan penting untuk diingat bahwa kondisi tersebut erat kaitannya dengan kompetensi seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi yang kuat dalam bidangnya akan memperlihatkan sikap profesional dalam pelaksanaan tugas. Menurut Sedarmayanti 1995, sumber daya manusia memiliki dua aspek, yaitu kuantitas yang berkaitan dengan jumlahnya dan kualitas yang meliputi kemampuan fisik dan non-fisik, seperti kemampuan kerja, berpikir, dan keterampilan lainnya. Nah, ada beberapa tantangan untuk mengimplementasikan regulasi publik yang pada saat ini masih menjadi tantangan utama, seperti halnya infrastruktur digital, literasi digital masyarakat, responsivitas birokrasi, efisiensi waktu pelayanan, dan transformasi birokrasi. Namun, terdapat beberapa contoh regulasi yang telah berhasil meningkatkan mutu layanan publik di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memberikan landasan hukum bagi peningkatan mutu layanan publik melalui pembangunan, manajemen, dan sistem pelayanan nasional. Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 juga merupakan contoh regulasi yang efektif yang menetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Membahas mengenai regulasi pelayanan publik tentu tidak sebatas pada peraturan semata saja, kan tapi dapat mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah transparansi. Regulasi ini harus memastikan bahwa informasi mengenai layanan publik tersedia secara transparan bagi masyarakat. Transparansi dalam pelayanan publik adalah prinsip yang menekankan pada keterbukaan informasi dan proses kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dari good governance dan memiliki beberapa dimensi utama, yaitu keterbukaan informasi. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi terkait dengan pelayanan publik termasuk proses kebijakan, alokasi anggaran, pengawasan, dan evaluasi tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua ialah proses penyelenggaraan publik. Transparansi membutuhkan keterbukaan yang tinggi dalam semua tahapan penyelenggaraan layanan publik, termasuk persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, dan prosedur layanan. Kemudian, aspek yang tidak kalah penting lainnya adalah inovasi. Inovasi dalam regulasi pelayanan publik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa layanan publik terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, berikut beberapa aspek yang terkait dengan inovasi dalam regulasi pelayanan publik. Yang pertama ialah definisi inovasi pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan ide kreatif atau orisinil dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ialah partisipasi masyarakat. Yang ketiga ialah teknologi dan sistem digital. Dalam era digital, teknologi seperti cloud computing, Internet of Things, dan artificial intelligence dimanfaatkan sebagai alat untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Nah, mungkin itu saja terkait ulasan dari buku manajemen pelayanan publik ini. Nah, dari buku ini kita dapat mengeksplorasi berbagai aspek manajemen pelayanan publik di era digital, mulai dari inovasi hingga kualitas dan kepuasan masyarakat. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dapat berkontribusi pada transformasi ini. Setiap dari kita memiliki peran yang signifikan, apakah sebagai pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, atau warga negara yang peduli. Nah, sebagai penutup dari buku ini, penulis menegaskan bahwa perjalanan kita dalam mengembangkan pelayanan publik di era digital masih jauh dari usai. Ini adalah perjalanan yang akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam harapan masyarakat. Namun, di balik setiap tantangan terdapat peluang besar untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin itu saja sedikit ulasan dari buku manajemen pelayanan publik karya Dr. Hayat SAP MSI ini. Terkait dari beberapa ulasan yang disampaikan oleh saya, bila ada kesalahan baik tutur kata maupun tingkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.